Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh dalam ittiba, mengikuti guru agung kita dengan keberkahan karomahnya sehingga kita masih dapat dikumpulkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh sebagai pengamal, pengaman, pelestari kalimat mulia, kalimat tertinggi, yaitu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang kita kenal dengan zikir jahar, yang diucapkan dengan satu tarikan napas, minimal diucapkan setiap ba'da salat fardu 165 kali, boleh lebih, tapi tidak boleh kurang dari 165, kecuali dalam keadaan darurat waktu. Apa itu? Karena tidak punya waktu banyak, karena kesibukan bekerja atau dalam perjalanan. Lalu ditutup dengan ucapan Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat agung, kalimat mulia, kalimat yang paling utama. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan, Al-lailu wa naharu arba'un wa isruna sa'atan. Wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'atun wa isruna harfan. Sehari semalam ada 24 jam. Dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga ada 24 huruf. Faman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kafar kullu harfin dunuba sa'at. Maka barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah tutup dengan ucapan Muhammadur Rasulullah, maka setiap hurufnya menghapus dosa 1 jam. Fala yabqa alaihi dzanbun idza qalaha kulla yaumin ay kulla lailat. Jadi tidak ada dosa yang tersisa bagi orang yang mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan kalimat La ilaha illallah, lalu ditutup dengan ucapan Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini senada dengan yang diucapkan oleh lisan suci guru agung kita. Jangan merasa banyak dosa kalau sudah ditalkin. Tidak boleh mengingat dosa. Cukup yang diingat adalah hanya Allah. Sebagai murid atau salik, wajib mengimani apa yang diucapkan oleh guru mursyid. Nanti pada hari kiamat yang tidak dialami orang-orang khusus yang sudah ditalkin saja,
Karena kiamat itu siksaan kontan bagi orang yang belum ditalkin. Seluruh amal kebajikan akan ditimbang, diletakkan di timbangan. Kecuali la ilaha illallah tidak akan ditaruh di timbangan. Kenapa? Karena kalau kalimat itu ditaruh di atas timbangan, maka seluruh petala langit dan 7 planet bumi berikut isinya tidak akan mengalahkan bobot beratnya la ilaha illallah. Jadi tidak ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan mengalami ya. Kenapa? Karena talqin itu mengantarkan nyawa manusia kepada Allah, bukan mengantarkan bangkainya ke kuburan. Jadi orang-orang yang mengalami kiamat itu adalah orang yang belum ditalqin, yang bangkainya ditanam di kuburan, dan ruhnya akan dikembalikan oleh Allah kepada jasadnya. Dan disitulah orang-orang yang dikubur belum ditalkin, maka yas'alu ayyana yaum qiyamah. Mereka selalu bertanya-tanya, padahal mereka sudah dikubur puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Yang mereka tunggu adalah datangnya kiamat. Sedangkan orang yang sudah ditalkin, ruhnya berkumpul di sisi Allah bersama orang-orang yang telah disucikan ruh, telah disucikan jiwa. Rasul diutus ke dunia bukan untuk mengurus orang yang sudah mati. Utusan Allah itu semua diutus untuk mengurus orang yang masih hidup supaya tidak mati. Supayalah modar, kata Guru Agung. Supaya hidup langgeng. Makanya sampai tidur kita, bismika Allahumma ahya hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Dan bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Jadi orang yang sudah ditalkin ada yang kenapa kita ketika membaca la ilaha illallah 165 kali atau lebih, kemudian ditutup dengan ucapan Sayyidina Muhammadur Rasul. Dan syahadat pun ada dua, syahadat tauhid dan syahadat tauhid. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan di dalam kitab An-Nata'ih ya, tentang akidah. La yuqbalu imanu abdin wa in amana bihi subhanahu. Tidak akan diterima iman seorang hamba meskipun dia beriman kepada Allah. Hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma ja'a bihi wa akhbaru anhu min
dunya wal akhirah. Sebelum dia mengimani Nabi Muhammad SAW beserta seluruh ajaran yang dibawahnya dan seluruh kabar berita tentang soal-soal dunia dan akhirat. Pada saat ini, zaman sekarang, banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak percaya dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya masih banyak orang yang diajak talqin tapi menolak. Jangankan orang awam, orang pinter sekelas ustaz, sekelas kiai saja banyak yang menolak atau tidak mau talqin. Padahal talqin itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diceritakan oleh Saddad bin Aus ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentalkin para sahabat secara berjamaah dan talqin mandiri yang diriwayatkan oleh Yusuf Al-Qurani dan para ulama-ulama lainnya. Ketika Sayyidina Ali bertanya tentang amalan yang paling dekat kepada Allah, paling mudah diamalkan oleh hamba Allah, dan yang paling disukai oleh Allah. Apakah mereka, para ustadz, para kiai, tidak memahami, tidak tahu tentang hadis? Dan ada juga orang yang percaya kepada Rasulullah, sok menghidupi sunnah, tapi membid'ahkan orang-orang lain yang bertauhid kepada Allah. Mereka menolak orang yang meramaikan masjid dengan zikir jahar. Bahkan mengkafirkan saudaranya yang muslim. Bukankah ini berarti mereka tidak percaya kepada Allah? Dan ada juga orang-orang yang tidak percaya sama sekali kepada Allah dan Rasulnya, apalagi terhadap ajarannya. Banyak orang pada saat ini seperti itu. Mereka percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Rasulullah. Mereka percaya kepada Rasulullah, tapi tidak percaya kepada ajarannya. Oleh itu, kita sebagai seorang murid, sebagai seorang salik, wajib kepercaya kepada guru mursyid. Sebab guru mursyid itu adalah naibah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang murid, yang pertama dia lakukan adalah percaya kepada gurumu, percaya kepada ajaran-ajarannya, percaya kepada apa yang diucapkannya. Percaya apa yang dikabarkan kepada kita tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Ya, kalau kita percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka seorang murid, seorang salib wajib percaya kepada guru. Ittiba, mengikuti gurunya. Apapun berat atau ringan, kewajiban seorang murid adalah mengikuti petua-petua, amalia-amalia gurunya. Ini untuk menggapai kesempurnaan kalimat la ilaha illallah. Maka apabila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
percaya, yakin kepada Allah dan Rasulnya, yakin kepada guru mursyidnya, maka seluruh dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Maka berarti orang yang mengamankan, melestarikan kalimat la ilaha illallah yang ada 24 huruf, maka 24 huruf tersebut akan menghapus dosa 1 jam. Jadi setiap hurufnya itu akan menghapus dosa 1 jam. Bersihlah para pengamal, para petari, para pengaman. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin